Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wa qala aidan wa la tusyair qaddaka linnas wa la tusair qaddaka linnas wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla muhtalin fakhur. Shadaqallahul adzim. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, kesempatan sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-18. Mudah-mudahan kekuatan kesehatan senantiasa terus ada pada diri kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita semua senantiasa istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah, mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di awal khutbah tadi saya bacakan surat kedua, ayat 185 Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahwa di dalam bulan Ramadan diturunkannya Al-Quran, itu sebagai petunjuk bagi manusia, hudal linnas wa bayyinatin minal huda, penjelas bagi petunjuk-petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda. Hudal linnas, petunjuk, kalau dalam istilah mungkin instansi kita adalah SOP. Kalau di sebelah barat contohnya tertulis 500 meter Masjid Nurul Ikhlas, itu adalah petunjuk. Petunjuk bahwa 500 meter itu ada Masjid Nurul Ikhlas. Bagaimana petunjuk itu supaya bermanfaat? Buktikan. Wa bayyinatin minal huda. Jalankan, naik motor, naik mobil, atau naik pesawat, jangan, pasti kelewat. Ternyata setelah kita jalan naik motor, benar bahwa Masjid Nurul Ikhlas ada. Tidak salah petunjuk itu. Nah, oleh karenanya Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi kita, lebih-lebih umat Islam di bulan puasa itu memang rajin qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Man qara harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun. Barang siapa yang membaca 1 huruf saja dari kitab Al-Quran,
falahu hu ini mudhof ilaih, kepada siapa yang dituju? Kepada orang yang baca. Falahu bihi hasanatun, satu kebaikan, satu huruf. Jadi kalau kita membaca bismillah aja 19 huruf itu. Falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi amsalihha. Satu huruf dilipat gandakan menjadi 10. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau Al-Qur'an itu hanya kita levelnya 1 sampai 2, bahwa Al-Qur'an itu ada 30 juz, 114 surat, 6.600 ayat. Kemudian level kedua menjadi bacaan dan tulisan, maka tidak akan ada pengaruhnya kepada kehidupan kita. Bagaimana supaya pengaruh kepada kita? Makanya membawa bayyinati, membuktikan petunjuk itu ada dengan perkataan dan perbuatan. Oleh karena kita rajin sholat, rajin ibadah, buktikan dong dalam perilaku. Orang non-Islam tidak akan membaca kitab kita, tidak akan membaca hadis kita, tapi yang dibaca akhlak kita. Maka tunjukkan. Mohon maaf, bagus kalau kita selama puasa lomba-lomba bagaimana menghatamkan berapa kali, tapi tidak ada aplikasi dampak kepada diri. Sombong malah bertambah terus, pelit gak kurang-kurang. Dalam surat Luqman ayat 31, wala tusyir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha. Janganlah kalian, kita semua memalingkan karena kesombongan, dan janganlah kita berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Aplikasikan, buktikan bahwa kita adalah benar-benar membaca Al-Quran, dikasihkan dalam kehidupan. Karena iblis diusir dari surga itu karena sombong. Kadang manusia belum masuk surga sudah sombongnya minta. Masyarul muslimin, sidang jamaah Jumat dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat berikutnya, fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kalau kita bertanya kepada tentang Allah di mana, fa inni qarib, bahwa Allah itu dekat. Oleh karenanya kalau kita mendekat kepada Allah, dekati dulu. Sekarang wifi ini ya sinyalnya besar di bulan puasa, segala amal ibadah dilipat gandakan. Maka ketika kita ada sinyal mau menggunakan wifi, dekati dulu. Kalau sudah dekat baru kita buka dengan passwordnya. Passwordnya apa? 44342, Duhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh. Dekati dulu, baru setelah kita dekat buka passwordnya, kita mau browsing, mau chatting. Nah makanya ketika kita berdoa, mau doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, komunikasi dulu gitu, connect dulu dengan Allah. Makanya ketika kita mau berdoa, kenapa kita disunahkan, diajarkan untuk zikir dulu, membangun satu koneksitas dulu supaya nyambung. Setelah itu baru kita berdoa. Jangan ujuk-ujuk kita berdoa sebelum kita ada koneksi. Baru setelah kita nyambung, kita komunikasi. Makanya as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat adalah mi'rajnya orang mukmin. Dekati dulu oleh kita ini kepada Allah. Kalau memang kita Allah mau dikabulkan doanya, baru
kita memohon kepada Allah sama seperti pemimpinan. Kita dekat dulu dengan pemimpinan, setelah itu baru sampaikan maksud kita. Kemudian buktikan bahwa petunjuk itu benar. Wal furqan, oh benar petunjuk itu, bukan hak. Masyaallah muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi daripada Al-Qur'an. Pertama sebagai petunjuk, yang kedua sebagai penjelas dari petunjuk-petunjuk itu, yang ketiga sebagai pembeda. Petunjuk itu supaya lebih bermakna, lebih bermanfaat, buktikan dengan perkataan, perbuatan. Makanya dalam kitab Fathul Gharib, as-sholatu aqwa wa afal. Salat itu adalah perkataan dan perbuatan. Jadi bukan hanya ucapan yang kita ini Allahu Akbar. Makanya bagaimana kita khusyuk ketika kita mengucapkan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Sekalipun saya tidak melihat, Allah melihat kita. Masukkan dalam hati kita supaya kita benar-benar ada komunikasi dengan Allah. Mudah-mudahan sholat kita semakin baik sehingga ibadah kita semakin bermanfaat, menunjukkan bukti nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi puasa bukan hanya sebuah ibadah tahunan, rutinitas dan formalitas, tetapi ada pengaruh di dalam hidup kita. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallah fi amalina wa amalina innahu was-sami'ul basir. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, la ilaha illa wa rabbul arsyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Mari kita sejenak memohon kepada Allah dengan merendahkan hati kita, menundukkan kepala dan menadahkan tangan. Mudah-mudahan hajat kita Allah kabulkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.